Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan, saya Erna Widiana, guru PPKN di SMA Negeri 13 Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SMA Negeri 13 Bandung dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, jumpa kembali dengan kelas 12 MIPA 2 nih dalam pembelajaran PPKN. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, masih semangat nih pagi-pagi. Oke, kalau gitu sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Kevin, silakan untuk memimpin berdoa. Baik, kawan-kawan beserta guru, sebelum kita berada, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran seperti biasa. Kalau dilihat, alhamdulillah ya sepertinya lengkap. Tapi Ibu akan cek terlebih dahulu. Tanggal 16 Agustus. Kita mulai dari Audia, Dimas, Zikra, Farel, Hendra, Ada Bu. Ilham, Intan, Devandi, Karlina, Kevin, Saya Bu. Magvira, Mita, Irsan, Akmal, Adit. Azam, Now entering quick charge. Ramdan, Naila, Najwa, Nida, Putri, Rafaifa Asyela, Rena, Saifana, Safa, Safira, Chani, Sheryl, Sri Wulan, Syifa, Riana, Joel. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semuanya, semoga tetap dijaga selalu semangatnya ya, apalagi kalian sudah di kelas 12. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta coba cek kebersihan terlebih dahulu ya, depan kalian, belakang, kanan, kiri, kolong mejanya, apakah ada sampah? Kalau ada, silakan boleh dibuang ke tempat. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Alhamdulillah ya, sudah jauh lebih bersih.
biasanya belajarnya pun akan lebih nyaman ya teman-teman dibandingkan misalnya tadi dengan adanya sampah di sekitar kita. Oke, untuk menambah semangat pembelajaran kita kali ini, karena bulan sekarang ini bulan apa teman-teman? Agustus. Ada peristiwa besar yang selalu kita peringati nih, yaitu peristiwa kemerdekaan yang akan kita peringati besok pada tanggal 17 Agustus. Nah, untuk itu kita awali dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Menambah semangat kita. Ada yang mau bantu ibu menjadi DJ di depan? Oke, silakan Zakira. Boleh. Silakan teman-teman semua juga untuk berdiri ya, kita menyanyikan lagu Hari Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka ya teman-teman. Karena Indonesia besok itu akan diperingati keberapa tahun nih? 78 tahun ya Indonesia merdeka. Nah, sebagai seorang pelajar nih, memaknai kemerdekaan itu seperti apa sih? Biasanya dengan cara apa ya teman-teman? Dengan giat belajar, betul ya tadi Kevin. Dengan cara giat belajar, yaitu adalah tugas kewajiban seorang pelajar ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam materi. Nah, coba ibu tanya, ya masih ingat dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 11? Oke, boleh Safa. Jadi materi yang sudah dipelajari yaitu tentang HAM atau hak asasi manusia, hukum dan juga demokrasi. Oke, betul ya tadi kata Safa. Boleh beri aplaus untuk Safa. Di materi yang sudah kita pelajari itu ada tentang HAM ya, atau hak asasi manusia, kemudian juga tentang hukum dan juga demokrasi. Ya, nah materi ini yang sudah kalian pelajari di kelas 11 itu merupakan bekal ya untuk mempelajari materi berikutnya yaitu di kelas 12. Ya. Adapun materi kita kali ini tentu akan berkaitan dengan materi sebelumnya tadi. Kita lihat dulu nih materi kita. Nah, seperti yang sudah tampil di slide-nya, boleh Rena dibacakan tentang apa nih materinya? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dari materi ini gitu ya, kalau di kelas 11 kan kalian sudah belajar tentang hak asasi manusia. Ya. Tentu itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Ya. Bahwa hak asasi manusia itu merupakan bagian dari hak warga negara. Ya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah di sini kalian bisa lihat ya kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti teman-teman ibu akan bagi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Adapun tujuannya adalah pertama mengidentifikasi apa sih
itu hak dan kewajiban warga negara. Kemudian kita juga menguraikan ya substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga ada faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu apa saja. Kemudian juga nanti ya secara berdiskusi dengan kelompok, kalian akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk kemudian terakhir kalian juga menganalisis nih, bagaimana sih upaya penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran tersebut. Ya, selain tujuan ini dengan mempelajari materi kita pada hari ini tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Ibu juga sangat berharap ya bahwa kalian ini nanti bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata perbuatan ini merupakan pelanggaran atau kalau seperti ini itu juga mengingkari kewajiban. Ya, jadi tidak hanya di dalam pelajaran di kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian bisa menerapkan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, sebelum masuk ke konsepnya, Ibu mau tayangkan dulu nih sebuah video pengantar ya yang bisa menggambarkan pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Jadi silakan semuanya tolong diamati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, dulu ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara emosional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat ribut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan menandainya dengan perkataannya tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik pisang dan membuat si anak cowok menjadi bahan lucu. Biasanya, mereka yang mempunyai rasa berbeda pun suka mendapatkan pengakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan itu bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu pada materi terbuka itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi berat dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan. Nah, tadi kalian sudah menyimak ya video yang sudah Ibu tayangkan di sana. Mungkin terjadi juga di sekitar lingkungan kita. Ya, coba nih, Ibu minta boleh ditanggapin dari video yang sudah ditayangkan. Gimana sih menurut pendapat kalian dari video tadi? Oke, boleh Akmal. Jadi dari video yang sudah ditonton tadi, itu tentang perundungan dan bullying yang seperti sadari juga terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, saya mau bertanya Bu, apakah bullying termasuk pelanggaran hak warga negara? Oke, baiklah, beri plus untuk Akmal. Bagus Akmal tadi, ya bahwa menurut Akmal nih bullying itu Bu, kadangnya kita nggak sadar bahwa di lingkungan kita aja itu di sekolah itu masih ada ya perilaku bullying.
Nah, kalau misalnya tadi Akmal juga bertanya nih, apakah bullying ini atau perundungan ya termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara? Kira-kira melanggar nggak sih teman-teman? Pasti melanggar ya, karena setiap orang itu berhak untuk hidup dengan rasa aman, tenang, nyaman ya di lingkungan manapun, termasuk di dalam lingkungan sekolah. Namun kita nanti akan pelajari lebih lanjut ya di dalam materi hak dan warga negara. Nah, kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Apa itu hak, kemudian juga apa itu kewajiban. Ya, coba nih kira-kira yang dimaksud hak itu apa ya? Boleh, Hendra? Itu kayak kekuasaan untuk berbuat sesuatu, terus kayak kepemilikan, terus kayak hak yang punya gitu. Oke, jadi hak itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harus kita miliki ya, tadi kata Hendra, betul. Nah, kemudian kalau misalnya kewajiban apa ya kira-kira? Zulfa mungkin boleh Zulfa? Kalau kewajiban apa sih ini maksud dengan kewajiban? Jadi kewajiban itu adalah suatu beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Oke, satu hal yang harus kita lakukan ya, sesuatu kewajiban yang harus kita tunaikan nih teman-teman. Jadi menurut kalian hak dulu atau kewajiban dulu sih yang harus kita lakukan? Kewajiban dulu ya, baru kita bisa menerima hak-hak yang harus kita miliki gitu. Jangan sampai kalian menuntut hak dulu tapi kewajibannya kalian tidak laksanakan ya. Jadi harus seimbang antara dengan hak dan kewajiban. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ya kalian bisa baca nih tentang hak dan kewajiban warga negara. Boleh deh, Bulan tolong bacakan apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Warga negara seperangkat hal yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Oke, sip. Yang itu tadi hak warga negara, betul, adalah hak yang melekat di dalam diri kita ini sebagai manusia ya, tapi dibatasi oleh anggota suatu warga negara ya. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia punya haknya, yaitu sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, itu tadi hak warga negara. Kemudian untuk kewajiban warga negara, Azam mungkin boleh dibacakan. Azam, apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi kewajiban warga negara itu tadi ya sesuatu hal atau perbuatan yang harus dilakukan yaitu oleh seorang warga negara dan diatur ya di dalam undang-undang yang berlaku tentunya di Indonesia ya. Jadi kalau hak dan kewajiban warga negara itu tadi dibatasi oleh status penegaraannya, status sebagai warga negara. Kalian sebagai warga negara mana? Indonesia. Nah, biasanya sebagai warga negara Indonesia dibuktikannya dengan apa? KTP. Nah, dengan KTP. Udah punya KTP belum? Ya, sebagian sudah punya, sebagian belum ya. Nanti kalau sudah 17 tahun berarti kalian wajib punya KTP sebagai bukti menjadi warga negara Indonesia yang sah ya teman-teman. Nah, melalui hak warga negara dan kewajiban warga negara ini nanti Ibu akan bagi kalian secara berkelompok ya untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara ya teman-teman, di mana hak dan kewajiban warga negara ini tentunya diatur dalam undang-undang ya, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun berapa? 1945. Misalnya hak untuk hidup ya. Kalau di sekolah ini kalian bilang hak untuk apa sih? Belajar, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan ya teman-teman. Ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 untuk apa? Untuk menganalisis
kasus yang udah ibu siapkan ya, udah ibu sajikan di dalam nanti lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti secara berkelompok kalian menganalisis nih kira-kira kasus untuk setiap kelompoknya seperti apa sih pelanggaran haknya, pengingkaran kewajibannya, terus juga dikaitkannya dengan Pancasila, ini melanggar nilai sila Pancasila keberapa gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk itu karena kita harus berkebinekaan ya, artinya dalam membentuk kelompok pun akan kita acak. Nah, nanti silakan boleh secara berhitung ya, mulai dari depan sebelah kiri ibu 1 sampai 5 ya, sampai akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Oke, sip, sudah ya semuanya begitu. Kalau gitu silakan boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing. Boleh bebas yang menentukan tempat duduknya bersama kelompoknya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mendapatkan kelompok, sudah duduk secara berkelompok juga. Sekarang di sini ibu sudah mempersiapkan LKPD untuk setiap kelompok. Jadi ibu minta setiap perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh kumpul di depan dulu. Oke, saya kira kelompok 5, kemudian Akmal, kelompok 4, Kevin, kelompok 1, Hendra kelompok 3, Putri kelompok 2. Oke, silakan boleh duduk kembali. Bisa dibuka ya bersama dengan kelompoknya terkait LKPD yang sudah dibagikan, untuk kemudian kalian analisis tugas tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat ya LKPD masing-masing di kelompoknya. Di sana kalian mendapatkan LKPD, juga ada kasus ya. Kasus di mana setiap kelompoknya ini kasusnya berbeda. Dari kasus kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Misalnya kelompok 1 nih, kelompok 1 kasusnya tentang apa? penistaan agama. Nah, penistaan agama. Nanti kalian masukkan nih di dalam LKPD, dianalisis bahwa kasus tersebut melanggar sila keberapa. Kemudian kasus pelanggaran haknya itu seperti apa, pengingkaran kewajibannya bagaimana. Lalu kemudian kalian juga analisis upaya penanganan terhadap kasus tersebut itu seperti apa. Ya, silakan nih ketua kelompoknya untuk memandu teman-temannya berbagi tugas ya untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan boleh menggunakan handphone untuk searching, bisa menggunakan juga sumber buku paket. Ya, paham? Paham. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan. Nah, tadi ada yang terlewat, mohon maaf. Selain nanti dicantumkan di dalam LKPD, ibu minta kalian juga buat ke dalam PPT ya, ke dalam PowerPoint. Silahkan bisa menggunakan Canva atau di PPT yang lainnya ya teman-teman, untuk nanti dipresentasikan bersama kelompoknya di depan ya. Oke, kalau gitu silahkan boleh melanjutkan kembali pekerjaan kelompoknya. Oke. Yang stop aja dulu.
Jadi yang pertama aku bakal nyari sila Pancasila. Kamu berdua nyari kasusnya, Kamu berdua yang satu nyari kasus peningkarannya apa, terus kamu upaya penanganannya apa. Oke, sisanya bikin PPT ya. Oke, yeay. Oke, kita kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 tadi kasusnya tentang apa sih? Tentang kampanye hitam. Gimana tugasnya? Udah sampai mana pekerjaannya? Oke, udah sampai PPT. Kemudian KPD-nya? Udah di upaya penanganan ya. Oke, sip. Berarti silakan boleh dilengkapi untuk PPT-nya dan KPD-nya ya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Sip, semangat. Oke, teman-teman, gimana tugasnya? Sudah selesai? Berarti kita siap untuk presentasi ya. Kita akan ajak nih kelompok mana yang akan presentasi pertama. Ibu sudah siapkan pacokan, jadi siap-siap ya semua kelompok mendapatkan giliran. Oke, boleh diambil satu. Kelompok. Oke, kelompok 2 yang pertama presentasi. Silakan kelompok 2 ya, boleh siap-siap. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tugas kelompoknya. Jadi kelompok yang lain Ibu harap perhatikan dengan baik ya, simak dengan baik. Nanti silakan boleh disiapkan pertanyaannya untuk kelompok 2. Jika ada yang sudah dipahami silakan ya. Oke, kalau gitu selamat kepada kelompok 2, silakan boleh dibuka untuk presentasi. Analisis bersama oleh kelompok kami mendapatkan kasus yaitu siswa SD ya Sukabumi tewas dikeroyok teman sekolahnya yang merupakan ancaman nyata dari bullying. Seorang siswa sekolah desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial MH, 9 tahun, tewas karena diduga dikeroyok teman dan kakak kelas. Kasus tewasnya siswa SD di Sukabumi karena diduga dikeroyok oleh teman sekolah menambah panjang deretan korban meninggal karena berhubungan di lingkungan sekolah. Kasus ini kembali menjadi warning sebagai semua stakeholder pendidikan jika kerumunan tidak hanya dosa besar tapi juga ekonomi. Mereka menjelaskan bahwa di kuliah di jam istirahat pihak korban minta pertanggungjawaban pihak sekolah untuk mengambil tindakan. Kami menengok ke rumah sakit pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kondisi anak sangat mengkhawatirkan, dipasang alat-alat dan tidak bisa ditanya. Kemudian pada saat itu tanggal 20 bulan Jumat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, pihak sekolah mendapatkan kabar bahwa korban yang sudah meninggal dunia. Sekian presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Kalina Pasol dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tindakan bullying pada kalangan remaja ataupun dewasa sudah sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah sekalipun. Maka dari itu, bagaimana cara pencegahan tindakan bullying ini yang sudah sangat marak terjadi pada saat ini? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Kalina, kelompok 1 yang telah mengajukan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kalina. Pihak sekolah itu seharusnya mengadakan sosialisasi kepada siswa dan siswinya mengenai hak dan kewajiban tentang pelajar di sekolah. Kemudian kan kita di sekolah ada pembelajaran PPKN nih. Nah, diharapkan dari pembelajaran PPKN ini kita dapat mengamalkan nilai-nilai atau moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu jawaban dari pertanyaan Kalina. Terima kasih. Baik, tadi sudah ya dipaparkan presentasi oleh kelompok 2, tadi juga sudah berjalan diskusinya dengan baik. Kalau begitu silakan kelompok 2 untuk ditutup presentasinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan
kelompok berikutnya ya, kita acak lagi. Boleh ambil satu. Oke, kelompok 5 ya, silakan bersiap-siap untuk tampil di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap sila kelima Pancasila. Setelah dianalisis bersama dengan kelompok, maka kami mendapatkan kasus dengan judul kasus korupsi Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Kronologi kasus. Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka kasus dengan dugaan korupsi terkait pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk program Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023. Yana menjadi tersangka bersama 5 orang lainnya yang ditetapkan oleh KPK. 5 tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Perhubungan Sub Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dishub Kota Bandung Hoyrul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna SMA BMI, Manajer PT SMA Andreas Buntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi. KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat 14 April 2023. Dalam operasi Ini dari analisis dari kasus kami, ada yang ingin ditanyakan? Boleh tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Isabel dari kelompok 3. Izin bertanya. Tadi kan sudah membahas tentang korupsi. Nah, ternyata masalah tersebut masuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena masalah tersebut terus berulang, menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk koruptor? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, hukuman yang pantas bagi koruptor yaitu penjara seumur hidup dan mematikan eksistensi mereka di segala sisi kehidupan. Dan ada juga kalau misalnya koruptor kan itu di penjara ya, biasanya waktu yang kasus kemarin Najwa Shihab, mungkin kalian juga pernah mendengar, Najwa Shihab tuh pernah datang ke lapas yang ada di Sukamiskin. Kalau lapas di sana tuh bagi penjabat yang koruptor, mereka tuh dikasih penjara yang mewah, dikasih fasilitas yang mewah. Selain itu juga, menurut UU Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil 200 juta dan denda paling besar yaitu 1 miliar. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 5 barusan sudah tampil mempresentasikan hasil tugasnya dengan baik ya. Begitupun tadi dengan kelompok 2 yang sudah menyajikan kasusnya dengan baik juga. Nah, mungkin masih ada 3 kelompok lagi yang belum tampil, namun karena waktu kita akan segera berakhir, jadi untuk sesi pada hari ini kita cukupkan 2 kelompok, dan untuk 3 kelompok berikutnya nanti akan tampil di minggu yang akan datang. Ya, tadi untuk diskusinya sudah berjalan dengan baik. Ya, pertama tadi di kelompok 2 itu ada kasus apa sih? Kasus bullying. Kemudian di kelompok 5 ada kasus korupsi. 2 masalah ini merupakan masalah yang sering terjadi nggak sih di kita? Yang masih banyak ya, bullying di kasus anak-anak sekolah itu masih banyak, kemudian korupsi di kalangan para pejabat ternyata juga masih banyak. Ya, di Kota Bandung sendiri pun terakhir kemarin waktu menjelang Idul Fitri ya, Wali Kota Bandung ternyata terkena kasus korupsi. Tadi tuh bagus ya, pencegahannya seperti apa gitu, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk materi pelajaran kita kali ini ya. Kita simpulkan dulu bersama-sama nih terkait pelajaran yang sudah kita pelajari. 3. Oke, dari materi yang sudah kita bahas, diskusi kita tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, coba Ibu minta tolong kalian simpulkan nih, apa sih yang kalian pahami tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh? Oke, Kevin silakan. Silakan guys. Oke, halo semuanya, nama saya Kevin Immanuel. Saya di sini akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri itu. Oke, untuk tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan dari peningkaran kewajiban warga negara tersebut. Oke, baik, boleh beri aplaus untuk Kevin. Jadi ternyata hak dan kewajiban itu keduanya saling berkaitan, ya. Antara hak yang harus kita terima seimbang dengan kewajiban dulu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus bisa menerapkannya di lingkungan manapun kita berada. Ya, jadi kita masuk ke dalam refleksi pembelajaran nih, teman-teman. Nah, bagaimana sih dari proses belajar yang sudah kalian laksanakan hari ini? Apakah kalian merasa puas, merasa paham dengan materinya? Takutnya nih malah tambah bingung ya. Oke, nah jadi kalau kalian sudah merasa paham, merasa puas, ibu minta tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana perilaku bullying itu seperti apa? Tolong dihindari. Ya, korupsi ini misalnya berawal dari ketidakjujuran, ya, disiplin waktu, kemudian yang lainnya. Jadi ibu harap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang baik ya, teman-teman. Oke, kalau gitu ya menjelang waktu ini akan sudah berakhir. Terakhir ada latihan soal atau proses yang harus kalian kerjakan ya. Ibu sudah siapkan untuk soalnya, jadi silakan boleh dikeluarkan dulu handphonenya. Nanti silakan dicek di GCR-nya masing-masing ya. Sudah ibu siapkan nih melalui Google Form soal tentang pelanggaran hak dan lingkungan